Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sebagai contoh, ayo perhatikan teks berikut. Pada teks ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, terdiri atas 5 kalimat. Cara menghitung kalimatnya, kita tinggal menghitung jumlah tanda titik dalam paragraf ini. Jumlah tanda titiknya yaitu ada 5. Kamu bisa memperhatikan kembali kalimat-kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, pada tulisan yang berwarna merah atau kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Jadi, paragraf ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang berwarna biru adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ada 4 kalimat. Kita tinggal menghitung tanda titiknya ada 4. Berikut cara menuliskannya di buku tulis. Kalimat utamanya kita salin kembali kalimat yang pertama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, untuk kalimat penjelas kita buat bernomor-nomor. Nomor 1 untuk kalimat penjelas yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok. Nah, cara menentukan gagasan pokok, kita cukup melihat dari kalimat utama. Perhatikan kalimat utama yang tadi. Berdasarkan kalimat utama tersebut, kita dapat menuliskan gagasan pokok seperti berikut. Kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengikuti pameran parawisata terbesar di Afrika Utara. Dapatkah kamu membedakan antara kalimat utama dan gagasan pokok tersebut? Sekarang kita akan mencari gagasan pendukung dari setiap kalimat. Kita perhatikan kembali kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas ada 4 kalimat. Ayo simak kalimat penjelas yang pertama. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilium Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Berdasarkan kalimat penjelas tersebut, maka gagasan pendukungnya yaitu partisipasi Indonesia dalam pameran. Untuk gagasan pendukung nomor 2 diambil dari kalimat penjelas nomor 2. Gagasan pendukung nomor 3 diambil dari kalimat penjelas nomor 3, dan seterusnya. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam.
Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, memainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Yang ketiga, digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Yang keempat, dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. 5. Digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Cara terjadinya bunyi pada alat musik. Yang pertama, biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. 2. Pianika. Cara terjadinya bunyi yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. 3. Gitar. Cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonasi dengan udara dalam kotak suara gitar. Getaran akan menjadi bunyi. Yang keempat, rebana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. 5. Angklung. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya.